Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Rivaldi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat create, update, dan delete di database pada Visual Basic. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Access sebagai database-nya. Pertama-tama kita buat dulu file Visual Basic-nya pada Visual Studio 2019. Kemudian kita klik create a new project. Kemudian kita pilih Visual from app.net Visual Basic. Kita klik next. Kita beri nama project name data mahasiswa. Kita klik create. Di sini saya akan membuat root pada data mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, yaitu pada jurusan Teknik Informatika. Nantinya saya akan menampilkan data nama, kelas, jenis kelamin, alamat, dan hobi. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita pergi ke folder tempat file Visual Basic kita yang disimpan. Kita pergi ke folder kita ke oke. Dari data mahasiswa ke bin, debug. Kemudian kita di sini karena masih kosong, kita klik kanan, klik new Microsoft Access Database. Kemudian kita beri nama data mahasiswa. Dan kita buka file ini. Enable content. Nah, ini database kita masih kosong. Untuk membuatnya kita bisa mencet tab create ini, terus kita klik table. Nah, kita bisa memasukkan data kita langsung pada akses, tapi kita juga bisa import dari Excel. Nah, saya di sini akan memilih import dari Excel. Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih import, pilih Excel. Dan kebetulan saya sudah membuat file Excel-nya dengan nama data mahasiswa. Kita klik OK. Kemudian kita pilih first row content column headings biar nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat menjadi headingnya. Dan kita klik next. Kita klik next lagi. Dan di sini akses akan memberikan primary key secara otomatis, yaitu ID. Kita klik next. Dan namanya kita beri nama data mahasiswa. Kita klik finish. Klik close. Nah, di sini akan tampil tabel baru bernama data mahasiswa dengan ID sebagai primary key, ada nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat. Kemudian kita bisa pergi lagi ke Visual Studio kita. Nah, di sini kita akan membuat tampilan UI-nya. Kita bisa menambahkan, pertama kita bisa menambahkan panel untuk memberikan judul pada aplikasi kita. Kita beri back color-nya warna marun, dan posisinya di top. Nah, kita bisa from-nya kita hapus namanya. Kita bisa tambahkan label di dalam panelnya. Beri nama seperti transparan. Color yang menjadi warna putih.
teksnya kita beri nama data mahasiswa, terlalu kecil, kita ubah di fontnya, ini kita ubah jadi 14. Nah, kita kasih bold. Dan kita bisa tambahkan label untuk menampilkan status koneksi kita apakah terhubung atau tidak. Label ini kalian bisa desain UI kalian sesuai dengan keinginan kalian dan selera kalian. 12. Terus kita ubah teksnya menjadi connection state paste. Ini nggak usah bold. Nah, kemudian kita bisa tambahkan text box karena di sini ada saya ingin memberikan ID ke dalam text box ada nama, kelas, hobi dan alamat. Jadi kita mempunyai 5 text box. Text box. Dari 1, 2, 3, 5. Kecilkan terlalu besar. Dan jenis kelamin saya ingin membuatnya dengan combo box. Jadi ada 2 pilihan laki-laki dan perempuan. Combo box. Peran. Beri sedikit label. Kemudian kita beri itemsnya dalamnya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, terus kita juga kemudian kita berikan label.
Kita edit lagi ini, kalian bisa edit sesuai dengan keinginan kalian, ukuran semana. Sebentar. Nah, sekarang kita kasih label, kita copy saja dari labelnya connection state. Kita kasih label ID, kemudian ada terus ID, ada nama, dan ada kelas, 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 dan hobi, kelas, hobi, dan alamat terakhir. Kemudian kita mulai masuk ke coding. Ini saya pertama kita import dulu OllyDB sebagai untuk terhubung ke database-nya. Sistem import sistem. Kemudian di platformnya kita dim connection as new OllyDB connection. Kita masukkan provider dengan host OllyDB.12. Dan kita bisa data source-nya, source sama dengan tick. Kita bisa masukkan data source-nya. Data source itu berisi file lokasi dari si visual. Data source itu berisi tentang lokasi file dari tadi nih Microsoft Access kita, yaitu pada di bin dan debug. Nah, data source itu berisi tentang ini C user HP, source repo data mahasiswa bin debug. Tapi ada cara cepatnya, yaitu dengan cara kita source, kita create dan application dot startpad dan lagi, kemudian kita slash
data mahasiswa dot accdb. Nah, sudah. Kemudian kita dim satu lagi. Di situ kita juga bisa untuk mengetes koneksinya ini, kita bisa membuat try dan if else seperti ini. Try connection dot open label. Oh ya, sebelumnya kita ubah dulu nama-nama yang di sini nih, nama name tag kita ubah menjadi label connection. Kita ubah jadi txt id, txt nama, mb txt kelas, txt hobi, txt alamat. Save. Kita sini lagi. Jika connection-nya open, maka label connection sama dengan text sama dengan connected, dan catch label connection text is connected. Ini kita untuk memberi biar lebih keren, kita beri warnanya label connection for color sama dengan color green. Kita copy paste aja biar cepat. Color and try, terus connection dot close. Save, kita run. Run saja. Nah, di sini connection statement connected, berarti kita sudah berhasil terhubung ke database. Coba kalau misalkan kita ubah file path-nya, misalkan kita ubah ya, kita salahin jadi mahasiswa 1, kita save, kita start lagi. Nah, disconnected karena tidak ada file aksesnya dengan nama data mahasiswa 1, yang ada tuh data mahasiswa. Kemudian di sini saya ingin membuat button, yaitu ada button save, update, delete, clear, dan search untuk menjalankan code kita. Bisa tambahkan button di sini. Bisa teksnya kita ubah jadi save. Kita perindah sedikit dengan memberi back color-nya warna marun. Terus kita ubah color-nya jadi warna putih. Ukurannya kita bisa
Itu kita hmm, kita pindah lagi dengan setelahnya jadi set save, kemudian ada update, teksnya kita ganti, jadi update, warnanya kita juga bedain biar lebih indah. Lihat, ada delete, itu delete, dan ada save, update, delete, dan clear, biar nanti pas kita ada data di sini nih, di semuanya, ketika klik clear maka data yang terhilang kakus gitu. Clear, karena kita juga ubah menjadi nantinya juga saya ingin membuat fungsi search. Jadi kita bisa search data berdasarkan apa, misalkan bisa berdasarkan nama, hobi, atau kelas. Kita copy saja dari sini, paste, ubah namanya jadi search. Nah, dan di sini saya juga ingin menampilkan data dari database-nya dengan menggunakan toolbox, yaitu dengan menggunakan data grid. Jadi nantinya ntar akan muncul sebuah seperti table yang berisikan ada nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat serta ID-nya. Jadi data grid view kita paste di sini, dan kita hilangin tulisnya di kolom, kita add kolom utama itu ID, kolom utama itu ada ID, kolom kedua itu ada nama, kolom ketiga ada jenis kelamin, jenis kelamin, keempat ada hobi, dan ada salah, remove hobi, dan terakhir close. Oke, terlihat ya besar. Nah, kita ubah lagi di sini. Oke saja. Terus kita akan mengubah propertiesnya. Kita bisa ubah dengan background color-nya jadi
white. Nah, sudah. Terus di sini saya ingin menampilkan data yang pada akses pada tabel ini. Caranya yaitu kita ubah lagi di sini, kita buat sub baru bernama sub loading data grid view. Bersihkan tentang data grid view 1. Oh, clear. Jadi pas dibuka pertama-tama kosong dulu, kemudian kita connectionnya kita buka, connection open, terus kita dim data mahasiswa S dan data siswa S oleh DB command. Terus karena kita ingin menampilkan data dari database, kita bisa menggunakan fungsi select from. Kita klik tulis select bintang from apa ya, from tabel apa. Di sini kan kita punya tabel namanya tabel data mahasiswa, jadi from data mahasiswa. Di sini kita koma connection. Oh ya, di sini harus ada new. Karena kan ini baru. Dan kita dim di atas sini, tambahin dim baru, yaitu dim lihat data S oleh DB data reader. Jadi kita nanti si lihat data itu menampilkan data dari database akses kita. Jadi menggunakan fungsi oleh DB data reader. Nah, di sini kita panggil lagi lihat data sama dengan data siswa dot execute reader. Ntar si reader di execute, kita tambahkan di sini menggunakan while lihat data dot read, kita datanya di read, maka data grid view 1 dot rows dot add lihat data dot items apa itemnya, itemnya itu berisikan si row ini nih, ada ID, nama, ada jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat. Kita tambahkan satu-satu. ID, kita kopas aja biar cepat. Rasa koma sini 2. Ada ID, nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat. Enggak terganti. Jenis kelamin, kelas, hobi, kelamin, kelas, hobi, dan terakhir alamat. Save, terus kita lagi, kemudian kita oh ya, di sini kita tambahkan try catch.
Kasih kita ubah ke bawah. Cache-nya itu kalau tidak terkoneksi dengan baik, tidak berjalan gitu koneksinya, maka menambahkan message box text message. Nah, setelah entry-nya kita connection kita close lagi. Di sini kita panggil si sub loading data grid-nya, kita panggil loading data grid view. Nah, ini kita run. Run. Oh, ini ada 5-5-nya nih. Pantesan. Kita ulang lagi. Nah, udah sudah connect dan nampilin data dari sini nih. Aksesnya, nah, si Ayu, Asep, Budi, nah, ditampilin di sini. Nah, berarti kita udah berhasil menampilkan data itu fungsi read. Kemudian kita ingin menambahkan data di sini, terus pas klik save, datanya nampil di sini nih. Nah, caranya, nah, pertama-tama kita ubah dulu nih, ID-nya itu kan primary key, jadi kita tidak bisa diubah dan tidak bisa diklik gitu. Jadi ini boleh kita matiin. Caranya kita txt id dot x 9, kita kasih teks itu auto, dan txt id dot enable kita ubah jadi false. Nah, jadi ntar si ID-nya nih nggak bisa diotak-atik, jadi diam aja gitu, nggak bisa diotak-atik. Kemudian kita cek ini button save-nya, kita lakukan codingan, yaitu pertama-tama kita kasih save ini aja dah, pakai sub lagi biar lebih bagus. Sub lagi, sub save. Pertama kita try lagi seperti biasa, try connection dot open. Nah, jadi ntar pas di save, tombol save-nya dipencet, saya ingin menampilkan message box gitu. Kayak Anda yakin menyimpan data, ya oke atau enggak. Nah, kalau oke baru datanya tampil di sini. Itu berarti kita gunakan if message box apakah data, VB question, kan pertanyaan, plus VB yes no sama dengan, kalau VB yes maka dim data siswa as new oleh DB command. Nah, kan tadi kan untuk menampilkan data kita menggunakan fungsi select from. Kalau ingin menambahkan atau memasukkan data, kita menggunakan fungsi yaitu insert into. Jadi kita insert into, nama database-nya apa? Kita nama database-nya itu data mahasiswa. Terus kita mau masukin nih apa aja yang mau dimasukin ke database data mahasiswa. Di sini saya ingin memasukkan namanya, nama, terus ada jenis kelamin, dan ada nama, jenis kelamin, kelas,
kemudian hobi, dan terakhir alamat, dan kita kasih values-nya itu apa aja, yaitu ada nama, jenis kelamin, kelas, hobi, alamat. Tutup kita connection. Kemudian kita enter. Terus data siswa, parameters, clear. Jadi kita data siswanya di clear dulu, kemudian kita tambahkan, baru kita tambahkan. Jadi data siswa parameters add with value. Jadi ditambahkan dengan value apa? Ini kan value kita udah buat nih, value, ada value name, jenis kelamin. Jadi add with value, dan kita tambah add nama. Nah, nama tuh didapetin dari mana? Nah, nama kita input dari ini nih, txt nama. Nah, kita masukkan di sini txt nama dot text. Nah, kita lakuin untuk jenis kelamin, kelas, sampai alamat. Kita copy paste aja biar cepat. Tambahkan kelas, hobi, dan terakhir alamat. Jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat. Kenapa ID-nya ditambahin? Karena ID-nya itu udah otomatis. Nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat. Di sini jangan lupa teksnya kita ubah juga. Jenis kelamin itu combo box ya. Combo box text txt kelas, txt hobi, yang terakhir txt alamat. Nah, kemudian kita lakukan if else di bawahnya. Jadi kita declare dulu i sebagai integer. Sini ya. I as integer. Nah, sininya i-nya kita panggil lagi. Nah, tadi. Nah, sini i sama dengan data siswa execute on query. Nah, si i-nya kita declare jadi data siswanya tuh kayak enggak declare satupun query. Jadi if i lebih besar dari 0, dan jadi kalau si i-nya ini lebih besar dari 0, maka tampilkan message box data berhasil disimpan, VB information. Nah, si else-nya tambahin else di sini, else message box juga, message box data gagal menyimpan data. Terus kita di sini VB critical. Jadi biar ada alertnya gitu. Nah, sini catch-nya kita tambah juga message box apa itu X message. Jadi kita dikasih tahu nih salahnya apa gitu di message box-nya. Jangan lupa di entry-nya kita tambahin juga nih connection close-nya. Kan udah kita open terus kita close lagi. Connection close, terus ada login data grid dan clear.
Oh ya, kita buat juga terus kita hapus dulu filenya. Coba tuh. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Misalkan namanya siapa? Badu, kelasnya TI 3A, hobinya masak, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Bogor. Kita save, yes, kita berhasil simpan. Nah, tambah baru nih si data badunya. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan fungsi save. Kemudian kita juga bisa menjalankan fungsi update, yaitu caranya kita bisa klik update 2 kali, button update-nya. Kemudian kita bisa membuat sub lagi, seperti kita membuat sub pada add. Kita tambahkan sub. Oh iya, sebelumnya saya ingin membuat fungsi lagi, yaitu ketika data di table ini diklik, maka akan munculkan data di sini nih, di textbook-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita close dulu ya. Caranya kita klik, double klik di sini nih, di data grid view-nya, dan kita masukin nih apa gitu. Jadi kita mau masukin di txt id, mau masukin data apa. Nah, tekan txt id text data grid view 1 current 1 current row cells values. Nah, jadi di textbox ID saya ingin menambahkan data dari rows yang array ke 0, itu ID. Jadi ntar data ID-nya muncul di textbox ID-nya. Nah, kita lakuin buat textbox semuanya nih, untuk semuanya. Copy paste aja. Kalau yang kedua tuh ada name, nama, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terus nama tuh ada jenis kelamin. Di situ ada kelas, hobi, dan alamat. Kita start ya. Pas kita klik, nah nampilin nama si Ayu, kelasnya, hobi, dan alamat jenis kelamin. Kalau misalkan kita ubah lagi, nah nampilin juga kan nih si data budinya. Nanti kita ada berhasil menampilkan data dari tabel sini ke dalam text box ini. Nah, kemudian kita buat perintah update-nya. Gimana caranya? Kita buat sub baru, subnya bernama update. Kemudian kita enter aja. Kemudian kita try lagi seperti biasa. Try connection open. Nah, di sini kita ya. Di situ kita copy aja nih dari save-nya nih. Kode dari save-nya. Kita copy di sini. If apakah kamu, kita ubah jadi apakah kamu yakin ingin mengubah data? Ingin mengubah data. Nah, insert untuk masukkan data. Select tadi buat menampilkan data. Nah, ada lagi yang namanya update. Untuk mengupdate data. Update, ininya bukan into, tapi
set update set, kita hapus saja, set nama sama dengan nama, jenis kelamin sama dengan jenis kelamin. Jadi kita tambahkan sini value-nya. Jadi update nama yang values-nya nama, jenis kelamin yang values-nya jenis kelamin, kelas dengan hobi alamat Nah, jadi kita bakal update nama, jenis kelamin, kelas, hobi, dan alamat, di mana tambahin lagi where ID-nya sama dengan values-nya si ID. Jadi kita update data itu sesuai dengan ID-nya. Ini kita hapus saja. Terus if data berhasil diubah, gagal mengubah data, text box text.message. Terus di sini kita jangan lupa kita connection ketos lagi. Terus kita loading, kita build sheet. Sudah, kita coba lagi ya. Si record kita namanya misalkan, nah kita coba ya. Pengen ngubah data siapa nih? Misalkan data si Budi. Nah, kita ubah jadi kelasnya jadi kelas 3i 3a, hobinya itu ubah jadi badminton, alamatnya kita ubah jadi di Bogor. Kita coba update. Oh, salah. Salah di where ID sama ID. Kita lihat apakah ada yang salah ya. Where ID sama ID. Lihat di sini apakah namanya ID? ID. Oh, iya. Di sini ya kita belum ini nih declare nih. Saya tambahin satu lagi. Nah, kenapa nggak bisa? Karena nggak ada add ID nih, nggak ada ininya nih. Kita udah jalanin ID di sini, tapi di sini kita belum tambahin ID-nya, makanya nggak bisa. Tambahin ID. Ada. Nah, coba lagi ya. Kita bismillah, kita coba ubah data sini lagi ya, si siapa namanya? Si Budi. 3A, hobinya badminton, alamatnya kita mau jadi Bogor. Update, terus diubah. Budi masih belum. Oh ini typo, ada typo, harusnya data mahasiswa. Coba lagi ya. Kita ubah lagi coba. Si Budinya 3A, hobinya badminton, alamatnya kita ubah jadi Bogor. Update, yes. ID. Update data mahasiswa, set nama, jenis kelamin
Islamin kelas sama kelas where ID sama at ID. Coba kita ulang lagi. Kita klik di sini. Sub CI3A hobi sal alamat Cibinong. Update expression ID. Oh, oh ya, nama jenis kelamin kelas jenis kelamin kelas hobi alamat where ID sama ID. Oh, ini ada tanda ini ternyata. Apa tanda itu? Supaya dihapus. Kita lagi ya, ulang. Bismillah, kita bismillah lagi. Accept. Baju 3A. Hobi futsal. Salkota Cibinong. Update. Kita yes. Nah, data berhasil berubah. Jadi tadi itu kesalahan di ada tanda buka kurungnya, tutup kurungnya. Jadi nggak kebaca datanya. Nih, udah ubah ya si Asep. Coba kita ubah lagi yang lain. Misalkan si Amel nih kita ubah. Misalkan kelasnya kita ubah jadi yang kelasnya, hobinya memasak. Alamatnya kita ubah jadi Bogor. Update. Nah, berhasil nih si Amel ubah di masak di Bogor. Nah, kemudian saya juga ingin, kemudian kita ingin tambahkan nih button si clear. Jadi kalau pencet clear, ini datanya kehapus gitu. Nah, caranya kita tambahin lagi di sini, yaitu sub clear. Sub clear. Txt id dot text sama dengan auto txt nama clear txt kelas clear clear code semi user alamat clear txt lagi txt hobi sini kita clear. Nah, terus kita ingin menambahkan delete sini. Jadi kita bisa delete data dari database-nya. Caranya kita bikin sub lagi di sini. Sub delete. Jangan lupa tambahkan sini delete. Kita copy lagi aja deh dari sini, dari update kita copy aja dari tray-nya, kita copy biar lebih cepat. Nah, lihat try. Apakah kamu yakin ingin menghapus datamu?
hapus data. Nah, tadi kan udah select, insert, update. Nah, kita jadi menjalankan sini fungsi delete. Delete from bintang, from mahasiswa. Ini kita hapus nih. Kita hapus aja siswa where ID dengan ID terus connection. Kita hapus saja mana ada values-nya. Kita berhasil dihapus. Gagal menghapus. Nah, coba ya kita jalankan lagi. Misalkan kita mau menghapus data siapa nih? Sini nih. Si Badu. Coba kita hapus ya. Delete. Nah, hapus datanya. Berarti kita sudah berhasil melakukan fungsi delete. Nah, terakhir kita ingin menjalankan fungsi search di sini. Jadi kita bisa, misalkan kita klik nama sini, Amel. Nah, nanti cuma nampilin data Amel aja. Caranya gimana? Caranya kita klik, double klik di text box ini. Kemudian kita sini tambahin lagi sub search yang isinya search. Isinya kita copy aja dari sini. Dari yang loading data grid view. Copy aja. Kita paste di sini. Select from data mahasiswa. Kita tambahin di sini where. Jadi kita pilih dari data mahasiswa di mana nama like. Jadi namanya seperti apa gitu. Mirip apa gitu. Kita tambahin 1 persen 2 dan txt. Belum kita ubah ya namanya sini, masih txt, text box 1 kita ubah jadi txt search. txt search tambahin lagi dan 2 persen 1 no connection error. Select from data mahasiswa where nama like txt search. Oh ini salah teks. Nah baru coba ya kita pencet error. Gimana ke errornya? Ulang ya. Jalan ya, ada error. Oh ini, entah saja. Coba jadi mana tadi? Txt
search. Nah, coba lagi ya. Nah, amin. Nah, jadi ini cuma nampilin data dari amil aja. Jadi kita udah berhasil menjalankan fungsi search. Coba misalkan kita juga bisa nih nampilin data nama sama apa gitu. Bisa nyari berdasarkan nama, juga berdasarkan kelas. Kita coba ya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini or, copy aja. Or kelas. Kita coba ya. Coba kita cari kelasnya misalkan TI3A. Nah, jadi di sini ini kebalik nih. Kelas sama hobi kebalik. Oh. Kebalik kelas dan hobi. Coba clean dulu ya. Kelas dan hobi kebalik. Coba. Masih kebalik. Di sini kelas dulu. Siap, kelas dulu baru hobi. Coba hasilnya aja. Git columns. Kita ubah namanya jadi hobi. Di sini kelas. Oke. Nah, coba ya. Kita run ulang. Misalkan kita jalankan semua fungsi yang di sini. Misalkan nama diva kelas TI CCIT3 hobi futsal, jenis kelaminnya laki, alamat Depok. Pencet add, save button. Oke. Di sini bisa ada nama diva. Misalkan kita pengen ubah data si asepnya. Asepnya kita ubah nih jadi TI CCIT3. Hobinya kita ubah jadi badminton. Dan alamat Cibinong kita update. Nah, asep udah berubah nih dari TI CCIT3, hobinya badminton, alamat Cibinong. Misalkan kita pengen ubah nih, pengen hapus data siapa? Misalkan data Budi kita hapus. Nah, data si Budi kita delete. Nah, data si Budi udah berhasil dihapus. Misalkan kita search nih, misalkan nama Diva. Nah, berhasil nih nyari nama Diva. Kemudian misalkan cari besaran kelas, misalkan TI CCIT 3. Nah, nampilin data yang kelasnya TI CCIT 3. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.